3 tahun sudah keberadaan buron kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku masih menjadi misteri. Sejumlah pihak menilai tidak kunjung diciduknya Harun Masiku justru memperkuat dugaan bahwa ada upaya melindungi Harun Masiku untuk segera diproses hukum. Nah, kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat apa saja fakta-fakta terkait dengan kasus Harun Masiku dan lika-liku dalam mengungkap keberadaannya. Yang terbaru pemirsa, ada informasi dari Divisi Hubungan Internasional atau Divhubinter Polri yang mengatakan bahwa Harun Masiku ini bersembunyi di dalam negeri. Dengan kata lain, tidak seperti rumor yang selama ini beredar bahwa Harun Masiku ini beberapa kali terlihat di sejumlah wilayah atau di sejumlah negara. Tapi menurut Divhubinter Polri, Harun Masiku berada di Indonesia. Kita lihat ini adalah datanya pemirsa. Nah, hal itu diungkapkan oleh Kadif Hubinter Polri, Irjen Polisi Krisna Murty, yang mengatakan bahwa sebetulnya Harun Masiku ini tidak keluar masuk, tapi ia hanya melakukan satu kali saja perjalanan atau perlintasan ke luar negeri, tepatnya adalah pada tanggal 16 Januari 2020. Ketika itu Harun Masiku disebutkan pergi ke Singapura, tapi hanya berselang 1 hari, tanggal 17 Januari 2020 Harun Masiku kembali ke Indonesia. Nah, selain informasi dari Divhubinter Polri itu, juga sepanjang 3 tahun belakangan ini ada berbagai rumor yang beredar soal keberadaan Harun Masiku yang sempat disebut berada di Malaysia. Bahkan rumornya adalah ia menjadi marbut atau pengurus masjid di sana. Juga ada yang menyebut Harun Masiku berada di negara Kamboja. Dan ada juga pihak yang mengklaim bahwa mengetahui informasi Harun Masiku meninggal dunia. Yang mana yang benar sampai dengan saat ini masih belum bisa dipastikan. Kemudian pemirsa, sebetulnya KPK bersama dengan Polri ini telah membentuk tim khusus pemburu Harun Masiku sejak tahun 2020. Karena pada saat itu bahkan setelah lebih dari 30 hari KPK sudah melakukan upaya untuk mencari dan menangkap Harun Masiku tapi tidak kunjung terwujud penangkapan pada Harun Masiku. Kemudian KPK juga meyakini bahwa Harun Masiku sampai dengan saat ini masih berada di luar negeri dan ia juga bepergian atau melakukan perlintasan ini via jalur tikus atau jalur tidak resmi. Ini artinya kalau dugaan tersebut benar, maka patut diduga juga ada pihak-pihak yang membantu Harun Masiku untuk lolos dari penjagaan menuju ke luar negeri. Selanjutnya Harun Masiku juga telah menjadi buron internasional atau telah terbit red notice terhadap Harun Masiku di tanggal 30 Juni 2021 atau 1,5 tahun setelah Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka sekaligus sebagai DPO KPK. Nah, kasus Harun Masiku ini bermula dari adanya operasi tangkap tangan atau OTT KPK di tanggal 9 Januari 2020. Pada saat itu Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Yang diberikan suap dari Harun Masiku ke Wahyu Setiawan adalah uang senilai $57.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah. Apa tujuan pemberian suap ini? Tujuannya adalah agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu. Jadi ini bermula dari hasil Pileg tahun 2019 lalu yang menetapkan salah satu caleg dari PDIP yakni Nazarudin Kemas dari Dapil Sumsel 1 yang ditetapkan sebagai caleg terpilih. Tapi kemudian Nazarudin Kemas ini meninggal dunia dan kemudian KPU menetapkan peraih suara terbanyak kedua lah yang menggantikan Nazarudin Kemas, yakni tepatnya adalah Rizky Aprilia. Tapi hasil rapat pleno dari PDI Perjuangan menginginkan agar Harun Masiku lah yang mendapatkan kursi pengganti tersebut. Sehingga terjadilah adanya pemberian suap ini. Pasal yang kemudian disangkakan terhadap Harun Masiku, kita lihat. Dalam kasus ini dari KPK menetapkan Harun Masiku ini disangkakan pasal suap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tepatnya adalah pasal 5 huruf A dan huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf A dan B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya adalah paling singkat 1 tahun maksimal 5 tahun penjara dan atau denda 50 juta rupiah hingga 250 juta rupiah.
Harun Masiku tidak sendiri dalam kasus dugaan suap ini, tapi ada 3 tersangka lainnya. Yang mana 3 tersangka ini adalah yang pertama Wahyu Setiawan, komisioner KPU selaku tersangka penerima suap. Bahkan 3 tersangka ini semuanya sudah inkrah, sudah menjalani proses peradilan. Untuk Wahyu Setiawan, ia dipidana selama 7 tahun penjara setelah melalui proses atau upaya hukum sampai dengan kasasi. Kemudian juga ada Agustiani Tio Fridelina. Ia merupakan caleg PDIP sekaligus orang dekat Wahyu yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu. Dan ia divonis selama 4 tahun penjara karena bersama-sama dengan Wahyu melakukan penerimaan suap. Dan yang ketiga adalah Saiful Bahri yang merupakan kader PDIP dan ia berperan sebagai pemberi suap. Saiful Bahri ini juga bertugas melakukan lobby kepada KPU, kemudian juga menemui Rizky Aprilia agar bersedia posisinya ini digantikan oleh Harun Masiku. Sekarang pertanyaannya pemirsa, kapan giliran Harun Masiku menghadapi pertanggungjawaban hukum atas kasus dugaan suap yang menjeratnya? Keseriusan KPK lah yang akan menjawab.